Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak. Sebelum masuk kepada pembelajaran pada hari ini, mari akan lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa, silakan dipimpin oleh Mas Agi. Sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk pada pembelajaran inti, saya akan mempresentasi anak-anak yang ada pada hari ini. Mas Sultan, Din, Mas Akib, Din, Mas Wahyu, Mbak Iman, Din. Baik, semuanya hadir pada kelas hari ini. Sebelum pada pembelajaran inti, alangkah baiknya kita mengkondisikan kelas kita, yaitu dengan mengecek kerapian anak-anak semua dan juga sampah-sampah yang ada di sekitar bangku anak-anak. Apakah sudah rapi dan bersih semua? Sudah Pak. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk pada penjelasan Bapak, mungkin anak-anak ada yang tahu mengenai apa saja pusat keunggulan ekonomi Indonesia? Belum Pak. Belum ya? Belum. Baik, mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut pada PPT kali ini. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia, yaitu pada aspek migrasi penduduk. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia yang pertama yaitu dari segi pertambangan. Contohnya seperti PT Freeport Indonesia, yaitu PT yang menambang atau memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Indonesia. Dimana kan kita pasti tahu lah kalau PT Freeport Indonesia yaitu pertambangan emas terbesar di Indonesia dan juga termasuk di dunia. Dan juga penghasilan daripada ekonomi Indonesia salah satunya yang terbesar yaitu dari PT Freeport itu sendiri. Yang kedua yaitu perusahaan tambang minyak negara, di mana seperti contohnya Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Jerong. Dan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ketiga yaitu batik Indonesia. Batik merupakan salah satu budaya atau kesenian yang ada di Indonesia yang memiliki nilai historis yang sangat tinggi dan juga khas sebagai identitas dari bangsa Indonesia sendiri. Di mana batik itu sendiri merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah, di mana di setiap daerah Indonesia itu biasanya memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang dengan mencolok atau dengan hewan-hewan tertentu. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi bangsa Indonesia. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu banyak pengaruh seperti pengaruh positif dan negatif yang akan dijelaskan pada selanjutnya. Yaitu selanjutnya pusat keunggulan ekonomi Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan seperti migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, dan pendidikan dan pekerjaan. Di mana pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada migrasi penduduk.
migrasi penduduk. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Sedangkan pada migrasi internasional, perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah tertentu atau wilayah lainnya yang di mana penduduk negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua yaitu pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Yang ketiga, sebagai contoh keberadaan PT Freeport mengalami kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Misalnya sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpecah-pecah mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Aspek migrasi penduduk yang pertama yaitu dampak positif dari pengaruh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Positifnya yaitu yang pertama menemukan sesuatu hal yang tidak dapat ditemukan di daerah asalnya. Di mana kan pasti di pusat-pusat keunggulan ekonomi itu pasti dari segi fasilitas maupun bahan baku itu lebih memadai daripada daerah-daerah yang terbelakang. Yang kedua yaitu membuat masyarakat ingin berpindah mendekati pusat-pusat keunggulan ekonomi karena merasa memiliki peluang. Karena pada pusat-pusat keunggulan ekonomi tentunya kegiatan ekonomi itu akan meningkat dan produktivitasnya lebih besar daripada daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang ketiga yaitu mobilitas tenaga kerja dan sumber daya baik berupa barang atau komoditi. Tentunya dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi, tenaga kerja akan lebih banyak cenderung kepada profesional dan menarik tenaga kerja untuk mendekati daripada wilayah pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang keempat tentunya dapat meningkatkan perekonomian daripada penduduk sekitar daripada pusat-pusat keunggulan ekonomi. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi membuat penduduk bertempat tinggal di satu titik sehingga dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi, masyarakat akan bertempat tinggal di sekitar pusat-pusat itu sendiri sehingga akan membentuk lingkungan yang kumuh atau sesak dalam artian tidak sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu penduduk wilayah asal akan berkurang karena perpindahan ke wilayah pusat-pusat keunggulan ekonomi. Tentunya dengan adanya migrasi penduduk dari wilayah yang jauh dari pusat-pusat keunggulan ekonomi membuat masyarakat di wilayah asalnya itu berkurang, sehingga produktivitas daripada kegiatan ekonomi itu lebih cenderung kurang daripada dekat pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang ketiga yaitu akan ada kesenjangan antara penduduk wilayah pusat-pusat keunggulan ekonomi dengan wilayah asal. Tentunya dengan adanya pusat-pusat pasti lebih diistimewakan karena merupakan potensial daripada peningkatan ekonomi. Yang keempat yaitu dengan menumpuknya penduduk di satu titik dapat membuat lingkungan yang kumuh seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, itu merupakan penjelasan dari Bapak mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi. Selanjutnya saya akan membagikan tugas kelompok yang dimana tugas kelompok itu sendiri terbagi dari 2 orang karena siswa yang ada di sini 24 orang.
Anak-anak sudah waktu diskusi sudah selesai. Jadi sekarang untuk mempresentasikan hasil dari diskusi teman-teman. Monggo saudara. Baik, saya di sini akan mempresentasikan pusat-pusat keunggulan Indonesia yaitu PT Freeport. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport, MC Moran, Chopper, dan PNC. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak, beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia menghasilkan konsentrat dan mengandung tembaga emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Pak. Baik, kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, pada pembelajaran kali ini sudah selesai. Untuk anak-anak, untuk melengkapi dari pemahaman anak-anak, mungkin nanti membaca referensi lain atau pembelajaran lain atau modul yang sudah Bapak kasih. Akhir kata, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.